Tidak melepas Messilgers ke timnas Indonesia, FC Twente digeruduk supporter timnas. FC Twente akhirnya beri klarifikasi mengejutkan ini. Jangan pernah meragukan nasionalismenya. Messilgers dicap sebagai Elkan Bagot Jilid 2. Bawa bendera merah putih, Messilgers langsung ngomong begini. Tiba di Indonesia, Kapten Timnas JIJS meminta satu permintaan mengejutkan ini ke supporter Garuda, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. JIJS telah bergabung dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Bek Venezia itu meminta dukungan dari fans untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi. JIJS diketahui sudah mendarat di Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Senin malam tadi. JIJS pun berharap dukungan fans Garuda. Dia mengutarakannya lewat postingan di Instagram. Jepang tentu bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Arab Saudi juga dalam kondisi baru usai Roberto Mancini dipecat. Kendati begitu, tim merah putih tidak bisa dipandang remeh. Terbukti Arab Saudi diberi kejutan dengan ditahan imbang 1-1 di kandangnya sendiri. Menurut JIJS, Indonesia bisa melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan sebuah kebetulan. Mereka telah bekerja keras sehingga bisa melangkah sejauh ini. JIJS mengajak rekan-rekan timnya untuk terus berusaha sekuat tenaga dan selalu ingat untuk siapa mereka berjuang. Menurut JIJS, inilah waktunya Timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah tim yang layak untuk diperhitungkan. Terlebih saat ini skuad asuhan Sintayong itu punya kesempatan emas untuk melenggang ke Piala Dunia. Kami butuh dukungan kalian lagi. Seperti biasa, dalam 2 pertandingan kandang mendatang, kita layak berada di sini. Kita sudah berjuang dengan sangat keras untuk bisa berada di sini, tulis JIJS di Instagram pribadinya. Timnas Jepang dipastikan tidak diperkuat oleh striker andalannya, yakni Ayase Ueda, saat melakoni laga kontra Timnas Indonesia. Merujuk laman berita Reuters, penyerang asal klub Belanda, Feyenoord tersebut harus absen hingga bulan Desember 2024 karena mengalami cedera paha yang cukup parah. Kendati tanpa nama Ayase Ueda di sektor lini depan, Timnas Jepang tentunya masih memiliki deretan penyerang berkualitas lainnya yang dipanggil oleh pelatih Hajime Moriyasu. Setidaknya ada 3 striker Timnas Jepang yang perlu diwaspadai oleh skuad Garuda dalam laga tanggal 15 November mendatang. Nama pertama yang bisa menjadi momok bagi lini pertahanan Timnas Indonesia adalah Kyogo Furuhashi. Penyerang asal klub Glasgow Celtic FC tersebut diprediksi menjadi tumpuan utama bagi Timnas Jepang saat melakoni laga melawan Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan performa penyerang berusia 29 tahun tersebut bersama klubnya cenderung mengalami peningkatan selama beberapa laga terakhir. Bersama Timnas Jepang, dirinya sudah memainkan laga sebanyak 21 kali dan sudah mencetak 5 gol sejauh ini. Nama kedua, Koki Ogawa. Penyerang yang juga menjadi rekan dari bek Timnas Indonesia Calvin Verdong di klub NEC Nijmegen ini juga menjadi salah satu pemain yang perlu diwaspadai oleh skuad Garuda. Koki Ogawa sejauh ini sudah membela Timnas Jepang dalam 7 laga dan telah mencetak 7 gol sejauh ini. Kendati tidak menjadi pilihan utama dari Hajime Moriyasu, penyerang berpostur 186 cm ini tetap menjadi momok tersendiri bagi lini pertahanan skuad Garuda. Nama terakhir, Daizen Maeda. Daizen Maeda menjadi salah satu pemain yang perlu diwaspadai oleh lini pertahanan Timnas Indonesia di skuad Jepang. Penyerangnya juga sekaligus menjadi rekan dari Kyogo Furuhashi di klub Glasgow Celtic FC tersebut tentunya tidak bisa dianggap remeh oleh deretan bek Timnas Indonesia. Sejauh ini Daizen Maeda sudah bermain sebanyak 20 laga dan telah mencetak 4 gol bagi negaranya. Messilgers dikabarkan absen untuk membela Timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Imbasnya, banyak netizen berspekulasi kasus ini mirip dengan Elkan Bagot. Sintayong memanggil Messilgers untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, bek FC Twente ini mengalami cedera ketika laga kontra Willem II. Akibatnya pemain keturunan Manado tersebut sempat absen saat klubnya berhadapan dengan OGC Nice di Liga Eropa. Meskipun demikian, Messilgers ternyata dimainkan saat laga melawan Ajax Amsterdam pada minggu kemarin. Situasi ini membuat dirinya tampaknya akan bergabung ke skuad Garuda. Namun setelah pertandingan itu, media Belanda mengumumkan bahwa pemain 23 tahun ini akan absen memperkuat tim Merah Putih. Alasannya karena penyembuhan cedera. Sontak banyak netizen yang bereaksi.
banyak oknum supporter timnas Indonesia yang menyerang secara langsung sosial media FC20 dengan alasan Messenger seolah ditahan untuk bergabung ke skuad Garuda. Komentar-komentar barbar dan juga ujaran kebencian ini jelas sangat memalukan untuk Indonesia. Namun banyak pula meminta oknum supporter timnas itu untuk menghentikan aksi memalukan tersebut. Banyak yang berspekulasi kasus Messenger seperti Elkan Bagot Jilid 2. Sebagai informasi, Elkan Bagot yang sempat menjadi andalan kini selalu ditupikan oleh Sintayong. Awal mulanya karena back Ipswich Town yang dipinjam ke Blackpool itu mangkir. Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan saat dibutuhkan Sintayong pada playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Lantas apa bedanya dengan Messenger? Back FC20 disebutkan menjalani pemulihan cedera. Tentu alasan tersebut lebih masuk akal. Apalagi cedera yang dialami back FC20 ini adalah bagian hamstring yang bisa kambuh di tengah panggilan skuad Garuda. Sebelumnya Sintayong juga menolak memanggil Asnawi Mangkualam yang juga mengalami cedera sama seperti Messenger, yakni cedera hamstring. Di lain sisi, PSSI melalui Exco Arya Sinulinga juga telah menjelaskan bahwa Messenger tidak bisa bermain melawan Jepang karena penyembuhan cedera. Atas dasar itu akhirnya Messenger buat pengakuan bahwa dirinya kini sedang menjalani proses penyembuhan buntut cedera yang ia alami. Ya, jadi masih tanda tanya apa yang akan saya lakukan. Saya punya keluhan ringan dan hampir tidak melewatkan apapun. Beberapa pemain di timnas Indonesia atau sebagian besar tidak bermain sebanyak kami di 20 atau sebanyak yang saya mainkan. Jadi kami perlu membuat keputusan bijak untuk jangka panjang agar bisa bermain dalam semua pertandingan tanpa merusak tubuh, kata Messenger. Sebelumnya Messenger pun pernah mengatakan kebanggaannya bisa membela skuad Garuda usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Jangan pernah meragukan nasionalismenya sebagai pemain timnas Indonesia. Tentu saya bangga. Orang Indonesia sopan dan ramah. Sesuatu yang bisa ditiru oleh Belanda. Memperkuat negara dengan jumlah penduduk yang besar rasanya luar biasa. Tentunya akan luar biasa bermain di negara sendiri dalam pertandingan kandang dan dengan dukungan yang luar biasa pula, kata Messenger. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dikabarkan akan mendaftarkan 50 pemain untuk Piala AFF 2024 setelah Golden Star tergabung satu grup bersama timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh media lokal Vietnam, Soha VN, yang melaporkan bahwa Kim Sang-sik akan segera menyerahkan daftar awal Golden Star untuk Piala AFF 2024. Sebagai informasi, batas waktu pengiriman list pendaftaran pemain awal ke panitia penyelenggara Piala AFF adalah tanggal 17 November 2024. Namun pelatih asal Korea Selatan itu masih bisa melakukan beberapa perubahan pada menit-menit terakhir tergantung seleranya. Adapun Kim Sang-sik akan memilih 30 pemain untuk pemusatan latihan di Korea Selatan pada tanggal 23 November dan berlangsung hingga tanggal 3 Desember 2024 mendatang. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.